Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Dhani SBR. Dan juga kisahnya pastinya kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Bagaimanakah? Apakah Mas Zubaida mampu menyelesaikan Nanang dan kawan-kawan? Pastinya teman-teman udah gak sabaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on! Kisah Mas Zubaida, si jagoan pasar. Warung kopi Bang Doni. Di pagi hari, pasar tradisional di Bekasi itu selalu ramai dan berisik dengan suara pedagang yang berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya dan pengunjung yang sibuk berbelanja. Namun, tiba-tiba saja suasana di pasar itu berubah menjadi hening dan mencekam saat Mas Zubaida berhadapan dengan kelompok preman yang menguasai pasar tersebut. Saat itu, Mas Zubaida baru saja membuat salah satu anak buah Nanang terkapar tak berdaya karena terkena totokannya. Namun, serangan Mas Zubaida yang sangat cepat itu sehingga tak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Alhasil, semua para anak buah Nanang langsung dibuat ketakutan dan terlihat sedikit mundur dari posisinya. Namun tidak dengan Nanang. Dia sangat takjub dengan kemampuan Mas Zubaida. Wajahnya nampak tersenyum karena baru kali ini dia melihat sosok wanita parubaya yang memiliki ilmu bela diri yang begitu tinggi. Nanang pun nampak penasaran dan ingin segera menghadapinya. Dengan semangat, Nanang maju dari posisinya berdiri dan langsung menghampiri Mas Zubaida. Nanang terlihat menyeringai karena sudah tak sabar untuk menghadapi musuh yang belum pernah dihadapinya selama ini. Tak lama kemudian, posisi Nanang sudah berada di depan Mas Zubaida. Nanang menatap tajam sedangkan Mas Zubaida masih berdiri santai. "Ayo, siapa lagi yang mau macam-macam sama gua? Sini maju!" gertak Mas Zubaida lantang. Mendengar itu, Nanang nampak berjalan pelan menghampiri Mas Zubaida dengan tersenyum tipis. Nanang pun berkata, Wah, saya baru lihat ini. Ada ibu-ibu yang jago silat. Mak pasti bukan ibu-ibu biasa. Udah lu jangan banyak bacot. Sini maju, tantang Mas Zubaida." "Sebenarnya mah, saya nggak berani lawan mak. Saya takut kualat. Tapi mak udah bikin anak buah saya pingsan. Ya terpaksa mak, saya harus bikin perhitungan sama mak," sahut Nanang dengan senyumannya yang khas. Mas Zubaida langsung memasang kuda-kudanya. Dia merasa jika pria yang ada di hadapannya ini bukanlah orang sembarangan. Karena Mas Zubaida dapat merasakan aura yang berbeda. Begitu juga dengan Nanang, ia merasa penasaran akan kemampuan dari Mas Zubaida. Namun tiba-tiba saja terdengar suara keras dari arah belakang. "Mak!" Ya, itu adalah suara Doni yang nampak berlarian menghampiri ibunya. Setelah sampai, Doni pun terkejut ketika mendapati terdapat orang yang sudah tergeletak di dekat ibunya. "Astagfirullahaladzim, ini siapa mak?" tanya Doni. "Ya orang lah," jawab Mas Zubaida singkat. "Iya Doni tahu untuk orang." Yang Doni tanya, "Itu orang ngapa nyampe kojor begitu?" "Ini pasti gara-gara emak ya?" tanya Doni lagi. "Iya, emang apa?" "Lah habisan gue lagi diem-diem dia malah nyari gara-gara. Kagak ada angin, kagak ada apa. Nih kampret ngebentak gue. Ya gue totok aja sekalian," sahut Mas Zubaida santai. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, pandangan Doni pun kini teralihkan kepada sosok Nanang yang sedari tadi berdiri di depannya. Di situ, Doni menganggap jika Nanang merupakan orang yang ramah. Karena Nanang yang memang selalu tersenyum. Namun yang tidak Doni ketahui jika di balik senyumannya Nanang menyimpan perilaku sebagai seorang psikopat.
Kang, maafin mas saya ya, yang udah bikin temen akang pingsan. Lain kali tolong bilang sama temennya, kalau deket-deket sama mas saya mah jangan suka ngebentak. Soalnya mas saya beda orangnya, ucap Doni. Namun, seketika Mas Zubaida memotong perkataan Doni. Tong, ngapa lu yang minta maaf? Yang ada tuh orang yang minta maaf sama gua. Lah gua lagi anteng-anteng main sentak aja. Mendapat itu, Doni pun kembali bertanya kepada Nanang. Apa bener begitu Kang? Apa bener nih anak buah Kang yang nyari gara-gara duluan sama mama saya? Sebenarnya Nanang sudah tak sabar untuk memberi pelajaran kepada Mas Zubaida dan juga Doni. Namun di situ dia menyadari jika perbuatannya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Bagaimana tidak? Saat itu sudah banyak sekali orang yang menonton mereka dengan kamera yang menyala. Tayal, banyak saksi mata bila sampai Nanang melakukan tindak kekerasan kepada Doni dan Mas Zubaida. Nanang pun langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menggotong dan memindahkan anak buahnya yang tadi sudah dibuat pingsan oleh Mas Zubaida. Sambil tersenyum sinis, Nanang beserta kelompoknya langsung meninggalkan Mas Zubaida dan Doni di tengah pasar. Melihat itu, Doni pun berbisik pada ibunya, "Mak, itu siapa lagi sih? Bukannya ngomong malah nyengir baik." Mama juga kagak tahu Don, gagu kali dia, sahut Mas Zubaida. Lah gagu bagaimana? Tadi bisa dia nyuruh anak buahnya, berarti kagak gagu dia mak, cuma murah senyum aja, seloroh Doni. Namun di situ Mas Zubaida baru menyadari jika dia dan Doni kini menjadi pusat perhatian sehabis peninggalannya Nanang dan kelompoknya. Don, kita balik nyok. Ini orang-orang pada ngeliatin kita kayak begini, mah jadi malu dah, ucap Mas Zubaida. Lah iya ya, mana rame banget lagi nih. Kita berdua dikata topeng monyet kali mak, jadi bahan tontonan, sahut Doni yang langsung mengajak ibunya pulang. Sementara itu, di markas kelompok Nanang, Badog yang kini menjadi wakilnya mempertanyakan keputusan Nanang yang tidak menyerang Mas Zubaida dan Doni. Bos, ngapa emak-emak tadi kagak disikat aja bos? Dia kan udah bikin kelompok kita malu 2 kali. Nanti bagaimana kredibilitas kelompok kita bos? Badok, asal kamu tahu ya, rencana kelompok kita itu masih panjang. Saya mau kelompok kita itu ekspansi keluar pasar. Gak cuma di sini. Saya juga gak mau gara-gara urusan sepele yang kamu buat bisa bikin kelompok kita dapat masalah sama pihak berwajib. Sekarang saya kasih tahu sama kamu, lain kali jangan berbuat lagi hal yang gegabah. Kalau sampai kamu ulangi lagi, saya bakal ngabisin kamu pakai tangan saya sendiri, ancam Nanang. Mendapati itu, Badog hanya terdiam. Dia tidak menyangka jika Nanang kini sangat marah padanya. Kemudian di tempat yang berbeda, Doni dan Mas Zubaida akhirnya telah sampai di depan rumahnya. Di situ Doni membantu membawakan barang belanjaan ibunya sambil berkata, "Mak, kayaknya mak kalau ke pasar kudu Doni kawal mulu dah. Kayaknya kelompok preman tadi masih dendam dah sama emak. Dah ogah, masa iya gua ke pasar aja kudu dikawal kayak pejabat aja gua. Mari sih," tolak Mas Zubaida. Elah mak, lagu amat sih nenek-nenek nyamain sama pejabat. Ini pan Doni yang nganterin mak, anak mandiri, sahut Doni sewot. Kebetulan saat itu Gembul sedang menjemur pakaiannya di samping. Dia nampak penasaran mendengar sekilas percakapan antara Doni dan Mas Zubaida. "Bang, ada apa ini bang? Memangnya mak kenapa di pasar bang?" tanya Gembul penasaran. "Lah ini Bul, mak udah bikin kocor preman pasar, mana sampai 2 kali lagi. Duh, keluh Doni. Mantep dong mak. Emang harus begitu mak kalau sama preman. Jangan dikasih ampun mak, saya dukung mak," ucap Gembul bersemangat. Wajar saja jika Gembul merespon demikian karena Gembul pernah mengalami pengalaman buruk dengan para preman. Bila masih ingat, saat Gembul baru saja tiba di Bekasi, dirinya dirampok oleh sekelompok preman ketika Gembul baru saja turun di terminal. Hingga akhirnya hal itu pun membawanya bertemu dengan Doni sekeluarga. Bulldozer, sekate-kate lu main dukung-dukung aja. Nanti kalau emak gua ngapa-ngapa bagaimana? Sahut Doni sewot. Ya elah Don, lu tenang aja ngapa? Lu mah kayak almarhum babah lu, orangnya khawatiran. Asal lu tahu ya Don, emak dulu pas masih perawan udah pernah megang pasar berdua mancing lu Lela, ungkap Mas Zubaida.
Mendengar itu, Gembul pun langsung merasa tertarik. Dia ingin mendengar masa lalu dari Mak Zubaidah, karena rupanya Mak Zubaidah memiliki masa lalu yang menarik. Wah, 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 berarti dulu Mak jagoan ya? Mak, ceritain dong Mak, masa lalu Mak, saya penasaran nih Mak, pinta Gembul. Lalu Bul, lo kayak bocah aja sih, pagi-pagi udah minta didongengin, sahut Doni Sewot. Kemudian Mak Zubaidah nampak melangkah ke arah ruang tamu sambil duduk di kursi panjang miliknya, diikuti oleh Gembul dan Doni dari belakang. Tak lama, Bonis pun muncul keluar dari kamarnya. Ada apaan sih ini rame-rame amat? Tanya Bonis. Ini Nis, sini-sini gabung, mau cerita, ajak Gembul. Cerita? Cerita apa Anda? Tanya Bonis lagi. Mau cerita masa mudanya Nis. Kamu udah tahu belum Nis? Dulu itu Mak jagoan tahu Nis, ungkap Gembul bersemangat. Bonis menggeleng-gelengkan kepalanya, menandakan jika dia pun sebenarnya tidak mengetahui masa lalu dari ibunya. Sedangkan Doni hanya terdiam. Dia bingung harus bagaimana menanggapinya, karena pada awalnya Doni protes dengan perbuatan ibunya yang sudah menghajar preman. Tapi di satu sisi Doni juga penasaran akan masa lalu Mak Zubaidah tersebut. Saat itu Gembul, Doni dan Bonis langsung duduk di lantai, mengerubungi Mak Zubaidah yang duduk di atas kursi panjangnya. Nampak Mak Zubaidah menyipitkan mata sambil menerawang mengingat masa lalunya. Mak Zubaidah berusaha mendapatkan memorinya tentang masa muda yang pernah dilaluinya dulu. Mak, lah dia malah bengong. Buruan cerita Mak, ucap Doni tak sabaran. Loh, abang kok jadi penasaran? Kirain tadi abang gak mau denger, saut Gembul. Bentar, gue lagi inget-inget dulu ini. Gue rada lupa, maklum usia, ungkap Mak Zubaidah. Ya ampun Mak, belum punya cucu udah pikun aja, celoteh Doni. Bang, abang bisa diem gak? Abang ceriwis deh, biarin Mak lagi inget-inget dulu, ngapa Bang? Timpal Bonis Sewot. Akhirnya Mak Zubaidah pun mulai menceritakan kisah masa lalunya. Bekasi, sekitar 35 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1991. Zubaidah merupakan seorang wanita muda, anak dari Haji Romdon dan Hajat Nih. Zubaidah juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Laila, dan umur mereka tak terpaut jauh. Haji Romdon merupakan jawara setempat dengan tubuhnya yang tinggi dan gempal, membuat siapapun yang melihatnya akan langsung bergidik ngeri. Begitu juga dengan ilmu bela dirinya yang tak perlu dipertanyakan lagi. Tak heran jika Haji Romdon memiliki perguruan silatnya sendiri. Sebenarnya Haji Romdon menambahkan untuk memiliki seorang anak laki-laki agar nantinya dia bisa menurunkan ilmu bela dirinya. Namun pada kenyataannya dia hanya dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama Zubaidah dan Nur Laila. Alhasil sejak kecil, Zubaidah dan juga Nur Laila sudah dibekali ilmu bela diri yang mumpuni oleh Haji Romdon. Wajar saja karena Haji Romdon ingin mewariskan ilmu bela dirinya pada keturunannya. Sejak dari kecil, keduanya menjalani hidup penuh disiplin karena Haji Romdon sangat-sangatlah keras dalam menggembleng kedua anaknya itu. Kala itu, Zubaidah dan Nur Laila sudah beranjak dewasa, namun mereka mempunyai karakter yang berbeda. Zubaidah yang berkarakter sedikit tomboy dan keras, sedangkan Nur Laila atau biasa dipanggil Laila sangatlah kemayu. Hingga pada suatu ketika, saat keduanya sedang berbelanja di pasar, mereka nampak diganggu oleh sekelompok pemuda yang berjumlah 7 orang. Neng, ada cakep-cakep amat rumahnya ini. Pada belanja apaan ini? Abang temenin ya, ujar salah satu pemuda tersebut. Iya Neng, kalau ditemenin sama abang kan enak. Ntar abang bisa bawain belanjaannya, seru rekannya yang satu lagi. Pada awalnya Zubaidah maupun Laila tak menggubris, namun lama-kelamaan sekelompok pemuda itu mulai kurang ajar dengan mencolek tangan dari Nur Laila. Sombong amat Neng, saut salah satu kelompok pemuda tersebut. Tayal, Nur Laila pun merasa risih sehingga dia mengadu kepada kakaknya Zubaidah. Alhasil Zubaidah langsung membentak sekelompok pemuda tadi yang sempat mencolek Nur Laila. Bangsat, kurang ajar juga lo ya.
Pakai segala nyolek-nyolek adik gua lagi lu, bentak Zubaidah. Mendengar makian dari Zubaidah, sekelompok pemuda tersebut malah semakin menjadi mengganggu Zubaidah dan Nurlaila. Belum kebagian juga ya. Sini, abang colek juga, ujar salah satu pemuda yang langsung menghampiri Zubaidah. Namun, belum sempat dia mencolek Bu Zubaidah, pemuda itu langsung terjengkang ke arah belakang akibat menerima tendangan keras yang mendarat tepat di wajahnya. Ya, Zubaidah dengan kaki kanannya telah mendaratkan kakinya ke wajah pemuda tersebut. Melihat temannya langsung terkapar, sekelompok pemuda tersebut pun langsung tersulut emosinya. Perempuan sialan, kurang ajar lu ya. Lu apain nih temen gua? Ujar salah satu pemuda yang langsung memberikan komando untuk menyerang Zubaidah dan Laila. Teplak, keributan pun terjadi. Di situ Zubaidah dan Nurlaila langsung meladeni 6 orang pemuda berandal yang berniat menyerangnya. Walaupun lemah gemulai, pergerakan Laila juga sangat lugas dan gesit. Itu terbukti dia dapat menghadapi 2 pemuda sebagai lawannya. Berbeda dengan Zubaidah, dia yang nampak lebih beringas, sehingga keempat lawannya dibuatnya pontang-panting akibat menerima serangan-serangannya. Tak memerlukan waktu lama, keempat pemuda yang menjadi lawan dari Zubaidah langsung terkapar babak belur, sementara Laila masih menyisakan 1 orang lawannya. Hingga akhirnya Zubaidah pun membantu adiknya. Dengan sekali tendangan dari Zubaidah, pemuda itu pun langsung tersungkur di atas lapak sayur yang berada di pasar. Dahlah, lu lama amat ngadepin beginian, timbang 2 orang juga, ucap Zubaidah. Ya Lampo, kan tadi dikit lagi, rese banget Lampo. Itu kan bagian Laila, saut Laila merajuk. Ternyata Laila merasa jengkel karena lawannya diambil alih oleh Zubaidah. Karena merasa terpojok, sekelompok pemuda tersebut pun langsung lari pontang-panting sambil meringis kesakitan. Tadi sangka-sangka, setelahnya Zubaidah dan Laila langsung dihampiri oleh para pedagang di pasar tersebut. Di situ, para pedagang langsung berterima kasih kepada Zubaidah dan Laila karena sudah menghajar sekelompok pemuda tersebut. Rupanya, kelompok pemuda itu memang sudah sangat meresahkan para pedagang pasar karena menarik pajak sebagai uang keamanan di pasar. Seorang lelaki parubaya nampak mendekati Zubaidah dan Laila. Makasih ya Neng, udah ngasih pelajaran sama kelompok tadi. Sebenarnya mah mereka itu udah bikin semua pedagang di sini resah. Soalnya mereka suka malakin. Oh iya, perkenalkan nama saya Udin, ungkap pria parubaya tersebut. Iya Pak, saya juga minta maaf ya, udah bikin keributan di mari, sahut Zubaidah menyesal. Jangan sungkan Neng, malahan kita yang bersyukur. Akhirnya ada yang bisa nolong kita di sini. Malahan saya sebagai perwakilan para pedagang di sini mau minta tolong sama Neng buat jagain kita di sini, ungkap pria parubaya tersebut yang seketika membuat Zubaidah terkejut. Ya, Zubaidah tidak mengerti apa maksud perkataan dari lelaki tua yang ada di hadapannya. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, Zubaidah terkejut dan langsung menolaknya. Namun di situ lelaki tersebut yang bernama Pak Udin bersikeras dan juga memohon agar Zubaidah mau menerimanya. Pak Udin menuturkan jika semua pedagang yang berada di pasar akan patungan untuk membayar Zubaidah. Pada akhirnya, karena merasa tak tega, Zubaidah pun menuruti permintaan dari pria parubaya tersebut dengan catatan, ya udah deh Pak Udin, kalau emang ada yang macam-macam nanti kabarin saya aja. Rumah saya di ujung kampung deket Galengan. Nah itu tuh yang ada padepokan silatnya. Tapi bapak sama teman-teman pedagang yang lain kagak usah bayar saya. Saya kagak mau nerima uang begituan. Lagian saya pan bukan preman. Oh iya antu lagi ya, tolong jangan bilang-bilang ya sama orang tua saya kalau saya bakal bantuin bapak sama teman-teman pedagang di mari. Soalnya bapak saya orang galak, dia kagak demen kalau anak perempuannya berkelahi, ucap Zubaidah jelas. Akhirnya Zubaidah secara tak langsung menjadi pelindung bagi para pedagang di pasar. Dia pun langsung berpamitan kepada para pedagang di pasar karena hari sudah menjelang siang. Sesampainya di rumah, Zubaidah dan Laila langsung disambut oleh Haji Romdon sang ayah dengan wajah yang kesal. Bedah, Laila, lu pada kemana aja? Katanya mau ke pasar, sampai siang bentet kayak gini baru balik. Lu mau jadi perawan gosong apa? Sentak Haji Romdon.
"Ya beh, maaf, tadi di pasar ada urusan," sahut Zubaida. "Ya elah, agak lo kayak pejabat pakai ada segala urusan. Nah buruan, bantuin nyak lu di dapur. Dari tadi uring-uringan mulu nyariin garam, timpal Haji Romdon lagi." Sejak saat itu, Zubaida dianggap sebagai penjaga pasar. Peranannya menjadi sangat penting bagi para pedagang. Setiap kali ada masalah ataupun gangguan dari orang-orang luar yang meresahkan, para pedagang akan segera datang kepada Zubaida untuk meminta bantuannya. Zubaida yang dikenal dengan ketangguhannya dan sikap yang tegas selalu siap menghadapi situasi apapun demi melindungi mereka. Ketika ada orang yang mencoba menekan atau melakukan kekerasan di pasar, Zubaida tak ragu untuk turun tangan. Dengan keterampilan bela diri yang diwariskan oleh ayahnya Haji Romdon, dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Keberaniannya semakin membuatnya dihormati oleh para pedagang yang merasa aman di bawah perlindungannya. Namun, meskipun Zubaida sering terlibat dalam perkelahian atau menyelesaikan masalah dengan cara fisik, dia tetap menjaga prinsipnya. Dia tidak pernah menerima uang ataupun imbalan atas bantuannya. Menurutnya, melindungi orang-orang yang membutuhkan adalah suatu kewajiban dan bukan sesuatu yang harus dibayar. Hal ini semakin memperkuat reputasinya sebagai sosok yang benar-benar tulus dan juga peduli terhadap orang lain. Suatu hari, ada sekelompok pemuda yang mencoba memeras para pedagang dengan ancaman kekerasan. Mereka berpikir bisa mendapatkan uang dengan mudah. Namun, ketika mereka bertemu dengan Zubaida, mereka langsung terkejut. Tanpa banyak bicara, Zubaida langsung menghadapinya dengan kekuatan dan keterampilan bela dirinya, membuat kelompok tersebut segera kabur dengan wajah penuh rasa malu. Zubaida yang tidak hanya kuat, tapi juga cerdas, kadang-kadang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah tanpa harus bertindak keras. Dia tahu kapan harus menggunakan kekerasan dan kapan harus mengedepankan diplomasi. Meskipun seringkali masalah di pasar diselesaikan dengan kekuatan fisik, dia selalu berusaha untuk tidak melibatkan lebih banyak orang dalam keributan yang bisa memperburuk keadaan. Meskipun Zubaida memiliki peranan besar sebagai pelindung bagi para pedagang di pasar, dia sangat berhati-hati untuk tidak memberitahukan orang tuanya, terutama ayahnya Haji Romdon. Zubaida sangat memahami karakter keras sang ayah yang mengutamakan kedisiplinan dan tidak suka jika anak-anak perempuannya itu terlibat dalam konflik atau masalah yang bisa merusak reputasi keluarga. Zubaida tahu betul jika Haji Romdon tahu tentang perannya sebagai penjaga keamanan pasar, dia pasti akan sangat marah. Ayah yang sangat menghargai kedamaian dan kehormatan mungkin akan merasa kecewa karena Zubaida terlibat dalam masalah fisik. Zubaida juga sadar bahwa Haji Romdon pasti akan khawatir jika anak-anaknya terjun ke dalam dunia yang penuh resiko dan kekerasan, apalagi dengan ilmu bela diri mumpuni yang mereka miliki. Karena itulah, Zubaida memilih untuk menyembunyikan semua kejadian tersebut. Setiap kali dia kembali ke rumah setelah berurusan dengan masalah di pasar, dia berusaha untuk tidak memberi petunjuk apapun kepada ayah dan ibunya. Dia tahu cara untuk menjaga sikapnya tetap tenang dan tidak menunjukkan kelelahan atau emosi yang tampak jelas. Dengan begitu, Haji Romdon dan Haja Nih tidak curiga dan tidak menanyakan lebih jauh tentang kegiatan Zubaida di luar rumah. Namun, meski Zubaida berusaha keras untuk menyembunyikan semuanya, dia tetap merasa ada tekanan besar di dalam dirinya. Zubaida sangat menghargai kedua orang tuanya dan tidak ingin mereka kecewa atau khawatir. Namun, di sisi lain, dia juga merasa bahwa tindakannya sebagai pelindung para pedagang adalah hal yang benar dan perlu dilakukan, terutama mengingat betapa pentingnya pasar bagi kehidupan mereka. Dengan cara ini, Zubaida mencoba menyeimbangkan dua hal yang sangat berharga baginya: tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan cinta serta rasa hormatnya terhadap orang tuanya.
Meskipun dia tahu bahwa apa yang dilakukannya mungkin tidak disetujui oleh ayahnya, Zubaida merasa bahwa itu adalah tugasnya yang harus dijalankan, bahkan jika itu harus dilakukan diam-diam. Hingga pada suatu hari, di pagi itu, Haji Romdon sedang menikmati kopi yang disajikan oleh sang istri Hajani. Namun dia terkejut ketika ia mendapati berbagai macam sayuran yang tergeletak di pelataran rumahnya. Alhasil, Haji Romdon langsung memanggil istrinya. Nih, nih, belanjaan lu banyak amat ini. Lah emang kita mau ngadain tahlilan? Mendengar itu, Hajani langsung keluar dari dalam rumah. Apaan sih bang? Pagi-pagi udah ribut aja. Lah ini belanjaan lu udah pada murah di mari. Ngapa lu kagak beresin ke dalam? Terus itu ngapa itu? Sayuran banyak banget. Emangnya lu mau ngadain pengajian? Tanya Haji Romdon. Lah, siapa yang belanja? Lah ayah hari ini nyuruh si Beda yang belanja. Emang udah balik dia? Tanya balik sang istri. Ya belum man, tapi belanjanya udah ini, sahut Haji Romdon. Maksudnya bagaimana sih bang? Si Zubaida belum datang, tapi belanjanya udah datang. Lah emang tuh belanjanya punya kaki apa? Sahut Hajani balik sewot. Lah terus ini apaan? Ucap Haji Romdon sambil menunjuk ke arah tumpukan sayur yang berada di rumahnya. Lah iya, banyak amat Zubaida belanjanya. Balayapan kasih duitnya kagak banyak ya. Berarti anak gua pintar nawar nih. Siapa dulu dong babanya? Ucap Haji Romdon bangga. Akhirnya dengan perasaan senang, Hajani membawa masuk berbagai macam sayuran tadi. Tak lama, Zubaida pun datang dari pasar dengan membawa barang bawaannya. Dengan wajah sumringah, Haji Romdon menyambut anak perempuannya itu dengan hangat. Ada anak babe ini baru pulang. Lah, lu kok masih bebawaan aja neng? Pam sih be? Zubaida kan tadi disuruhnya belanja sayur. Ya udah bawa sayur lah. Masa ya bawa kebo? Saut Zubaida sewot. Lah emangnya masih kurang apa? Lah itu sayuran bertumpuk di dalam. Lu lihat tuh nyak lu sampai kelimpungan mau masak. Ucap Haji Romdon. Zubaida langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, di dapur sudah terdapat bermacam-macam sayuran segar yang sedang ditata rapi oleh sang ibu. Zubaida pun terkejut karena dia tak merasa membeli sayuran sebanyak itu. Namun Zubaida baru tersadar jika sayuran tersebut merupakan pemberian dari para pedagang pasar sebagai ungkapan terima kasih atas perlindungan yang sudah ia berikan. Jika sampai ayah dan ibunya tahu bahwa dia telah terlibat dalam konflik dan bertindak sebagai pelindung di pasar, pasti mereka akan marah besar, terutama Haji Romdon yang terkenal sangat keras dan tegas. Zubaida mencoba untuk tetap tenang, namun wajahnya jelas terlihat gelisah. Dengan sigap, dia langsung bergerak untuk memindahkan sebagian sayuran tersebut ke tempat yang lebih tersembunyi, berharap tidak ada yang terlalu memperhatikan. Di siang harinya, Zubaida langsung menghampiri Pak Udin dan melarangnya untuk mengirimkan sayur-sayuran lagi ke rumahnya. Waduh, itu mah bukan saya yang ngirim, Neng. Itu teman-teman yang lain. Padahal mas saya udah ngasih tahu. Tapi ya begitu, teman-teman pada nggak bisa dibilangin, ungkap Pak Udin menjelaskan. Wah, bisa berabe dong Pak Udin. Kalau Bapak saya sampai tahu mah, saya bakalan nggak bisa nolongin Pak Udin lagi sama yang lainnya. Tolong dah, Bapak bilangin ya sama yang lain ya, ucap Zubaida cemas. Ya Neng, nanti saya bilangin sama teman-teman yang lain. Timpal Pak Udin menuruti arahan dari Zubaida. Hingga pada suatu hari, pasar itu didatangi oleh sekelompok preman yang dikenal dari sebuah kampung di Bekasi. Kelompok ini memiliki reputasi yang sangat buruk karena perilakunya mereka seringkali meresahkan masyarakat dengan cara memeras pedagang kecil, mengambil uang keamanan dengan cara yang tidak baik, dan bahkan mengancam mereka jika tidak memberi mereka bagian. Pasar yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berjualan akan mereka luluh-lantakan. Para pedagang yang sudah merasa resah dengan kehadiran kelompok preman tersebut akhirnya kembali datang menemui Zubaida. Mereka meminta bantuannya karena merasa terpojok dan takut untuk melawan. Zubaida yang selalu menjadi pelindung mereka langsung mengambil tindakan. Namun, kali ini suasananya terasa lebih berbeda. Kelompok preman itu lebih banyak, lebih ganas, dan juga lebih berani dibandingkan kelompok yang sebelumnya.
Mereka datang dengan niat buruk yang jelas, menguasai pasar dan memeras para pedagang dengan dalih perlindungan yang tidak sah. Para pedagang sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut. Mereka tahu Zubaidah adalah satu-satunya harapan untuk menanggulangi masalah ini. Zubaidah yang mendengar tentang kedatangan kelompok preman tersebut tidak bisa tinggal diam. Dia tahu ini adalah ujian terbesarnya. Jika dia tidak bertindak cepat, maka para pedagang akan semakin terimpit dan pasar akan semakin dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Zubaidah. Keberadaan para preman ini tentu akan menimbulkan keributan besar, dan keributan semacam ini bisa sampai ke telinga ayahnya, Haji Romdon. Zubaidah tahu jika ayahnya sampai mengetahui keterlibatannya dalam masalah besar ini, maka akibatnya akan sangat fatal. Meskipun rasa takut itu ada, Zubaidah pun tidak bisa mundur. Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya. Zubaidah langsung menemui kelompok preman tersebut dengan tatapan tajam dan penuh keberanian. Apa maksud lu pada semua datang kemari? Serunya dengan suara keras, tegas, dan penuh wibawa. Salah satu dari preman itu yang nampaknya menjadi pemimpin menatap Zubaidah dengan tatapan yang meremehkan. Septa, galak amat. Gue baru tahu yang megang pasar di sini perempuan. Mana cakep lagi. Tahu gitu, mending gue datang bawa penghulu. Oh iya, Neng, kenalin nih, nama Abang Komar, kata pemimpin preman itu sambil tersenyum. Mending lu pada minggat ya sekarang juga dari sini. Kalau masih pada sayang sama nyawa lu semua, ancam Zubaidah. Pemimpin preman itu pun tertawa, menganggap enteng ancaman dari Zubaidah. Ya elah Neng, jangan galak-galak begitu ngapa. Kalau emang lu pengen kita pergi dari mari, abang bakal turutin. Tapi ada syaratnya. Neng kudu kawin sama abang. Mendengar perkataan itu, Zubaidah nampak emosi. Tanpa memberikan mereka kesempatan lebih lanjut untuk menyerang, Zubaidah langsung melangkah maju dengan cepat. Ia menggunakan gerakan yang telah diajarkan oleh ayahnya sejak kecil, mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk menghadapi para preman. Komar memberikan kode kepada anak buahnya untuk maju lebih dahulu. Beberapa dari mereka mencoba untuk menyerang, namun Zubaidah dengan mudah menghindar dan mengalahkan mereka satu persatu dengan teknik bela diri yang sudah mendarah daging. Satu persatu anak buah dari Komar terjatuh ke tanah. Melihat itu, Komar pun tak tinggal diam. Komar langsung menyuruh anak buahnya mundur dan dirinya melangkah maju untuk menghadapi Zubaidah. Wah, kagak nyangka gue permainan lu mantep juga, Neng, ucap Komar yang langsung bergerak cepat ke arah Zubaidah. Komar langsung melancarkan serangannya ke arah Zubaidah. Di situ Zubaidah dengan sigap menangkis semua serangan Komar. Pukulan dan tendangan Komar cukup familiar bagi Zubaidah sehingga dia dengan mudahnya mengantisipasi semua serangan. Wajar saja, Zubaidah memang sedari kecil sudah diperkenalkan jurus silat dengan berbagai macam jurus oleh sang ayah. Setelah mendapat serangan yang bertubi-tubi, kini berganti Zubaidah yang menyerang balik. Pukulan hingga tendangan dari Zubaidah dia keluarkan dengan kekuatan maksimal. Tak ayal, beberapa serangan Zubaidah nampak mendarat mulus di wajah dan tubuh Komar. Di situ Komar baru menyadari jika Zubaidah memiliki kekuatan yang cukup besar. Terbukti Komar merasakan sakit yang luar biasa pada luka-luka yang dideritanya. Set dah, antep juga pukulan lu, Neng, ucap Komar. Namun seketika wajah Komar nampak berubah. Ya, dia seakan-akan sedang merapal sebuah ajian tertentu yang dimilikinya. Matanya berubah berwarna agak kemerah-merahan. Mulutnya pun kini nampak menyeringai, seakan Komar telah dirasuki oleh suatu makhluk yang mengerikan.
Tak berapa lama, Komar pun kembali maju dan langsung menyerang Zubaidah. Namun, dengan gerakan dan kecepatan yang berbeda, Komar nampak beringas. Gerakannya pun tak menentu. Zubaidah yang menjadi lawannya merasakan ada yang berbeda dengan Komar. Zubaidah merasakan jika gerakan lawannya itu lebih cepat dan lebih kuat. Tak hanya itu, jurus pukulan dan tendangannya pun begitu aneh sehingga Zubaidah tak bisa mengantisipasinya. Tayal, Zubaidah pun merasa tersudut. Entah sudah berapa banyak pukulan dan tendangan Komar yang diterimanya, hingga pada satu momen Zubaidah nampak tersudut. Dia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa ketika menghadapi Komar. Di situ Zubaidah baru menyadari jika Komar bukanlah sosok sembarangan. Kemudian Komar tanpa belas kasih terus menyerang Zubaidah hingga Komar pun akhirnya melayangkan sebuah jurus pamungkas yang ditujukan pada Zubaidah yang kala itu sudah terpojok. Namun belum juga pukulnya sampai di wajah Zubaidah, tiba-tiba saja tubuh Komar langsung terpelanting ke arah samping hingga ia berguling-guling di atas sana. Rupanya yang menyebabkan Komar terpental begitu jauh berasal dari tendangan Haji Romdon. Melihat itu, Zubaidah pun merasa lega hingga tak sadar ia memanggil sang ayah, "Babeh." Di situ Haji Romdon tak segera menolong Zubaidah yang terlihat masih lemas akibat serangan dari Komar tadi. Haji Romdon malah langsung mendekati Komar lalu menghajarnya habis-habisan. Komar pun tak tinggal diam, ia pun ikut meladeni serangan-serangan dari Haji Romdon. Tendangan dibalas dengan tendangan, pukulan dibalas dengan pukulan, begitulah seterusnya penampakan dari pertarungan sengit tersebut. Baik Haji Romdon maupun Komar tak terlihat gentar sedikit pun. Mereka berdua nampak berambisi untuk memenangkan pertarungan tersebut. Namun yang tidak diketahui oleh Komar adalah Haji Romdon telah mengetahui ilmu apa yang dipakai Komar saat itu. Seketika tangan Haji Romdon meraih leher Komar dan menekan kerongkongannya. Alhasil Komar pun langsung gelagapan. Tak lama akibat dari serangan tadi, Komar langsung pingsan tak sadarkan diri dan tubuhnya langsung rubuh seketika di tanah. Melihat pemimpinnya tumbang, para anak buah Komar nampak ketakutan. Namun di situ Haji Romdon berkata dengan suara menggelegar, "Woi, lu bawa nih ketua lu. Jangan nyampe lu pada berani-berani lagi nginjekin kaki di mari. Nih, kenalin, nama gua Romdon, yang bakal matain kaki lu pada kalau ampe lu pada berani datang lagi kemari." Mendengar itu, anak buah Komar langsung menggotong Komar bergegas. Dengan wajah ketakutan, mereka langsung meninggalkan pasar tersebut. Setelah itu, Haji Romdon langsung mendatangi Zubaidah yang terlihat lemas di sudut pasar. Zubaidah yang melihat itu ikut ketakutan karena dia yakin jika ayahnya akan memarahinya. Namun Zubaidah langsung terkejut ketika sang ayah sudah berada di dekatnya. Dengan suara datar, Haji Romdon berkata, "Bedah, lu kagak ngapa-ngapa?" Tanyanya cemas. Nggak apa-apa, Beh. Cuma bengep-bengep aja dikit," jawab Zubaidah. Bedah. Sekarang lu tahu Pan, ngapa Babe ngelarang lu berkelahi di luar? Soalnya orang itu kagak ada yang tahu. Kayak yang barusan tuh, lu baru ngerasain Pan, ngadepin orang yang pakai ilmu hitam. Tadi itu lawan lu dibantu sama setan. Lah lu cuma polosan doang. Wajar aja lu kalah. Coba kalau kagak ada Babe, bagaimana nasib lu, Lu jangan mikirin diri sendiri, Bedah. Lu pikirin juga dong tuh nyak lo. Lu bayangin kalau dia ampe kehilangan anak perawannya, ucap Haji Romdon menasehati anaknya. Dengan terisak, Zubaidah menanggapi perkataan dari ayahnya. "Ya Beh, maafin Bedah. Bedah janji kagak bakal ngulangin lagi." Akhirnya Haji Romdon membawa Bedah pulang ke rumah. Dan saat itu berakhirlah tugas Zubaidah menjadi keamanan dari pasar tersebut. Setelah kejadian itu, nama Haji Romdon pun semakin terkenal karena rupanya Komar adalah seorang pesilat yang belum pernah kalah dan terkenal akan kesaktiannya. Begitu juga dengan pasar itu. Tak ada lagi orang yang berani mencari keributan ataupun masalah di sana karena pasar itu sudah dikenal di kalangan luas berada di bawah naungan Haji Romdon. Kembali ke masa sekarang, Mak Zubaidah
Nampak terbawa suasana ketika menceritakan tentang masa lalunya itu, matanya sedikit berlinang karena mengingat kenangan yang tak terlupakan bersama almarhum ayahnya Haji Romdon. Oh, berarti dulunya emak juga pernah megang pasar ya? Tanya Doni. Mendengar itu, wajah Mak Zubaida berubah. Yang semula terlihat sedih kini menjadi sedikit bongah. Ya iyalah, lu baru meletek, gue udah meledak. Ledek Mak Zubaida pada Doni. Emak nenek-nenek semua amat, saut Doni sewot. Wah wah wah, emak emang mantep, emak emang jagoan, udah jago silat, pinter masak lagi, timpal gembol. Sambil bersikap genit, Mak Zubaida melanjutkan ceritanya. Ya iyalah, pan habis kejadian itu emak langsung dikenalin nama babenya si Doni. Lah, emak langsung belajar masak. Soalnya habis kejadian itu, Babe Romdon langsung ngejodohin emak sama babenya Doni biar emak kagak berantem lagi. Dulu ya, asal lu pada tahu aja nih, babenya Doni ganteng banget. Udah gitu orangnya kalem. Lama langsung naksir. Emak baru tahu babenya Doni kalemnya di luar doang. Dah, pas di dalam kamar beringas bukan main. Ucap Mak Zubaida sambil tersenyum disusul gelak tawa dari Gembul. Mendengar itu, Doni pun langsung tersentak. Dah emak, lah ngapain sih kayak begituan pakai segala diomongin? Doni pun jadi risih dengernya. Lu nggak apa-apa bang, emang nggak kenapa bang, biarin aja mak cerita, biar kita semua jadi tahu asal muasalnya dari bang Doni. Ledek Gembul pada Doni. Lebar, seneng banget lu ya, gua tabok lama-lama lu, hardik Doni sewot. Dah, siang, emak mau gosok dulu, ucap Mak Zubaida lalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Doni, Bonis dan juga Gembul di ruang depan. Namun, seketika pandangan Doni teralihkan pada wajah Bonis yang nampak kemerah-merahan. Lah, Nis, diem baik lu. Tuh ngapa dah muka lu merah semua begitu? Lu pakai skincare Mercury ya? Tanya Doni iseng. Ya, enak aja. Ini Bonis lagi alergi. Semalam Bonis habis makan udang, sahut Bonis sewot. Akhirnya, mereka bertiga pun langsung membubarkan diri masing-masing. Bonis kembali ke dalam kamarnya, Gembul langsung menuju ke kamar mandi dan melanjutkan rutinitasnya. Sedangkan Doni, dia masih kepikiran pada sosok Nanang yang misterius. Pertemuannya yang singkat sebelumnya membuat Doni mempunyai firasat yang tidak enak. Doni masih terdiam di depan rumahnya, menatap langit yang terang. Pikirannya terusik oleh pertemuannya dengan Nanang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Tatapannya dingin, senyumannya samar seolah menyembunyikan sesuatu. Doni bukanlah orang yang mudah curiga, tetapi firasatnya kali ini terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara itu, di sudut pasar yang gelap, Nanang duduk bersama anak buahnya. Wajahnya tenang, tapi di matanya menyala penuh dendam. Dia masih ingat betul kejadian tadi. Mak Zubaida, meskipun sudah berumur, dia bukanlah wanita biasa. Dengan tangan kosong, dia dapat melumpuhkan salah satu anak buahnya. Wanita tua itu cepat, kuat, dan tak kenal takut. Nanang begitu penasaran akan sosok dari Mak Zubaida. Namun yang tidak Nanang ketahui jika Mak Zubaida juga memiliki anak yang bernama Doni, sosok tangguh yang selalu siap untuk melindungi ibunya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Nanang akan berhadapan-hadapan dengan Doni? Atau apakah Nanang bisa mewujudkan rasa penasarannya terhadap Mak Zubaida? Selesai. Wow, luar biasa Mak Zubaida. Oh, ternyata dulunya Mak Zubaida ini adalah yang megang pasar ya. Luar biasa sekali. Tapi keren banget Mak Zubaida. Dia bener-bener bela rakyat kecil. Dia nggak mau dibayar dan juga dianterin sayuran aja. Akhirnya ditolak di situ. Tapi di sini, ternyata ya kakeknya Doni, Haji Romdon, Jawara Bekasi, yang mana di sini Haji Romdon untungnya anaknya cewek semua nih. Kalau anaknya cowok semua kan bisa jadi penerusnya tuh. Tapi ternyata kemampuan Doni saat ini ya jelas nggak jauh ya dari kakeknya nih si Haji Romdon. Keren banget ya. Mak Zubaida sama si Lela nih, kucingnya si Doni. Jadi adenya Mak Zubaida namanya Lela tuh, kucingnya Doni. Berarti Cing Lela jago juga dong berkelainya. Keren banget di sini. Tapi di sini belum ketahuan nih, apakah Mak Zubaida berhasil mengalahkan anak atau sebaliknya, ataukah malah Bang Doni yang bisa mengalahkan
Nanang si jagoan pasar. Waduh, jadi pada kesempatan kali ini memang pintar banget nih sih ya Mas Dani SBR ya. Si Gembul ini loh, seneng banget didongengin, dia semangat banget ya nungguin. Dia senang karena dia punya rasa trauma dulu waktu pertama kali datang ke Jakarta. Jadi memang asal muasalnya itu sudah diterangkan di episode pertama kali itu Bang Doni ketemu sama Gembul. Itu adalah Gembul yang memang kehabisan ongkos, udah nggak punya duit karena dia habis dipalak sama preman. Nah di situ baru akhirnya ketemu Bang Doni. Jadi memang Gembul punya dendam tersendiri nih sama preman pasar nih. Luar biasa dan pastinya makin gak sabaran nih kita buat nunggu part selanjutnya. Buat Mas Dani SBR nggak pakai lama ya, langsung digaspol untuk selanjutnya. Apakah Mak Zubaida berhasil mengalahkan anak? Wow. Silakan buat teman-teman kita punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol boleh juga ya, share linknya videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload di setiap harinya teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.